Jadi kesejahteraan ini penting. Jangan seperti orang di masa lalu. Di Indonesia ini karena ini terutama di pesantren ini ya. Karena saya punya pesantren juga, itu dulu kan sering anak-anak yang usia berapa? Usia sekolah, SMP, SMA disuruh puasa kan Pak? Katanya apa Pak? Prihatin, tirakat katanya. Kalau di tempat saya malah saya larang, kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pasti wajib puasa, tetapi di luar bulan Ramadan, anak-anak yang masih usia tumbuh kembang, berarti sampai usia berapa tuh? Ya 21 lah kira-kira. Ada yang mengatakan 25. Itu jangan puasa dulu. Yang makan harus yang cukup. Agar apa? Agar kesehatannya terjaga, tubuhnya bagus, tumbuh dengan optimal, walaupun kembangnya sudah agak susah. Kenapa begitu Pak? Nah ini ada pengetahuan baru nih, insya Allah pengetahuan baru nih. Karena saya juga baru tahu, walaupun saya tadi disebut dokter tadi itu, berarti kuliahnya sudah pol, kira-kira begitu. Tapi saya baru tahu tadi itu setelah diskusi dengan istri saya di rumah, diskusi bagaimana cara melahirkan SDM yang berkualitas. Kalau tidak disebut SDM itu bagaimana mengembangkan manusia Indonesia yang lebih baik. Kemudian diskusi Pak, ketemu. Coba nanti saya tanya, kalau yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Minimal dompet lah. Di sini. Minimal dompet. Kemarin bisa hadiah dompet sebenarnya. Jadi ibu-ibu ini kan punya anak semua di sini, punya kan? Ibu-ibu punya telur itu kan, di dalam perut itu ada telurnya kan? Dulu ya yang masih muda-muda, ya sekarang ada berarti. Ya Mbak Ana masih ada itu. Kemudian kan di bawah saya. Itu ada telurnya yang jadi anak kita itu kapan Pak? Ada yang mau jawab Pak? Telurnya itu adanya kapan? Berapa Pak? Kapan itu adanya? Telur yang ada di perutnya Mbak Ana itu kapan adanya? Ketika datang bulan. Mana lagi Pak? Bu, ini ibu-ibu yang punya telur. Kapan punya telur? Ibu-ibu kapan punya telur Bu? Kalau dibuai Malah kalau dibuai punya telur. Ya mestinya kan ada dulu telurnya kan. Ketika dibuai kemudian jadi anak kan gitu. Nah telurnya itu adanya kapan? Sejak lahir. Berarti lahir ada telurnya kemudian. Oh masih salah. Ya dua-duanya salah. Ternyata telur ibu Ana tadi itu adanya sejak Bu Ana usia 16 sampai 20 pekan di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau ibunya Bu Ana makannya nggak beres, maka Bu Ana jadi manusia kurang beres loh gitu. Karena berpengaruh 10 sampai 20%. Ini riset. Nah, kita berpolitik aja pakai riset. Masa mau mengembangkan manusia nggak pakai riset? Ini pakai riset. Nah, maka kemudian ternyata begitu. Kalau begitu kita berharap tadi itu manusia Indonesia ini menjadi bagus itu tahun berapa Pak tadi Pak? 2049. Kita berharap itu terjadi. Paling realistis tahun 2069. Semoga cepat. Semoga tahun 2049 sudah Indonesia yang memiliki generasi unggul. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kesejahteraan. Pak Prabowo ini menurut saya luar biasa. Luar biasanya apa? Kalau saya kan cuma nulis tadi itu. Tapi Pak Prabowo karena punya kekuasaan, dia bisa bikin program. Programnya apa? Ngasih makan. Itu anak-anak kalau cuma diajari aja, ya gurunya sampai marah-marah nggak bakal pintar. Nah, Pak Prabowo kasih makan. Walaupun nanti implikasinya dalam hitungan saya tadi itu, implikasinya pada generasi cucunya. Ibunya dulu dikasih makan, makanya saya sering guyonan. Yang mestinya dikasih makan itu pengantin baru yang perempuan. Yang laki-laki gimana? Yang laki-laki udah kasih makan tauge aja gitu.
Yang perempuan dikasih makan seafood, dikasih makanan-makanan yang bergizi tinggi gitu, sehingga kalau dibuahi, nah itu harapannya telurnya bisa lebih baik. Jangankan manusia, ini yang di sini misalnya pelihara telur, ini Pak Katono ya, pelihara ayam kan, ayamnya kalau dikasih makan karak sama dikasih makan yang protein tinggi, por yang dari pabrik itu, kira-kira pernah dilihat nggak? Itu kuning telurnya bagus yang mana? Iya bagus yang dipakan yang gizinya lengkap, yang por pabrikan tadi itu. Kenapa? Yang gizinya lebih tinggi. Ya ibu-ibu sama. Nah Pak Prabowo ini tidak hanya melihat tadi itu proses pendidikannya, tapi dia itu betul-betul mencari akar persoalan. Ini kok saya kayak jadi pembela Prabowo ya. Tapi serius ini, saya mengatakan ini secara ilmiah. Bukan asal mendukung secara politik, bukan, tapi ini dukungan secara ilmiah. Nah maka kita jangan ragu-ragu, pokoknya program ini harus kita dukung. Itu kok ada banyak dosen yang mengkritik MBG, itu dosen yang belum ngerti. Saya kalau tidak punya istri dokter spesialis anak mungkin juga akan kritik, sama mungkin, apalagi mungkin ada satu dua yang keracunan dan lain sebagainya itu ya. Tapi karena tadi itu data saintifik, wah ini luar biasa, ini program yang luar biasa, yang istilah yang saya gunakan, inilah yang dilakukan Prabowo yang disebut sebagai menggaruk daerah yang gatal. Kalau selama ini menggaruk yang tidak gatal. Jadi anak Indonesia belum pinter, yang diurusi apanya apa Bu? Misalnya sekolahnya dibangun, gedungnya dibangun, dan gedungnya dibangun tapi makannya nggak bener, bisa pinter apa enggak? Ya nggak bisa gitu. Itu